Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Sabtu tanggal 18 Januari tahun 2023, menggelar Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Majelis Az-Zikra, Kecamatan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekitar 600 ulama dari 24 provinsi hadir dalam acara yang diselenggarakan secara rutin itu, setiap menjelang penyelenggaraan pemilihan presiden di Indonesia. Sebelumnya, acara ini juga diselenggarakan menjelang Pilpres 2014 dan 2019. Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 secara istimewa mengundang Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB dan PKS, serta didukung Partai Umat. Panitia acara ini tidak mengundang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Capres dan Cawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Garuda, dan PSI. Panitia juga tidak mengundang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Capres dan Cawapres yang diusung PDIP, P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Sehingga muncul spekulasi bahwa Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 akan menjatuhkan pilihan untuk mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Selamat Ma'arif ya. Selamat Ma'arif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhirin. Amma yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para tuan guru, asatidz, serta imam ulama tahun 2023. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi selaku penanggung jawab Ijtima Ulama beserta jajarannya. Yang kami hormati Buya Ahmad Qurtubi selaku Ketua Dewan Penasehat Ijtima Ulama beserta anggotanya. Yang kami hormati Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Atas selaku Ketua Steering Komite Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 beserta anggotanya. Yang saya banggakan segenap panitia pelaksana Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita banggakan calon presiden 2024 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan beserta seluruh rombongannya. Yang kami hormati dan kami banggakan keluarga besar Majelis Zikir Az-Zikra, wabil khusus guru kami Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur dan Ustaz Supran Mahmud selaku pembina dan ketua yayasan. Bapak, Ibu, tamu undangan yang tidak sebut satu persatu tanpa mulai hormat kami yang selalu kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, apa yang telah dituntut oleh ulama dan umat dari berbulan-bulan yang lalu untuk menanti perhelatan musyawarah akbar ulama-ulama dan tokoh, hari ini atas ridho Allah dan doa semua kalangan bisa berjalan. Salawat dan salam
semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selaku Ketua Pelaksana Organisasi Kami, perlu kami laporkan. Pertama, pertimbangan kami memilih tempat ini, Majelis Az-Zikra, sebagai tempat perhelatan Istimewa Ulama dan Tokoh Nasional tahun 2023, karena kami menjadi betul bahwa tempat ini merupakan bagian sejarah perjuangan umat Islam Indonesia, sekaligus pendiri dan pengasuh majelis ini pula menjadi salah satu ikon ulama yang senantiasa tegak lurus berjuang dan istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Doakan mudah-mudahan almarhum Kiai Ilham senantiasa mendapat ampunan dari Allah dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di tanggal yang sama, tanggal 18 November tahun 2026, Bapak Anies Baswedan pun hadir di tempat ini dalam zikir bersama Kiai Haji Arifin Ilham. Bukan karena kebetulan Allah lah yang mengatur tanggalnya sama, tanggal 18 November. Mudah-mudahan atas kudrat Allah akan menghasilkan hasil yang sama pula. Selanjutnya perlu kami laporkan peserta Istimewa Ulama tahun 2023 dengan sangat terpaksa kami harus memangkas jumlahnya seperti Istimewa Ulama sebelumnya. Kali ini hanya kami menghadirkan 600 peserta dari 24 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara ini. Wabil khusus sedalam panitia, rasa bangga dari kami kepada antum semua yang telah berjuang sekuat tenaga, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengalah lelah untuk menyiapkan acara pada pagi hari. Ucapan terima kasih dan penghargaan pula kami sampaikan kepada seluruh peserta yang datang jauh-jauh dari berbagai wilayah Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Jawa khususnya dengan biaya sendiri, ongkos penginapan sendiri, transport sendiri, tanpa dibantu oleh panitia pelaksana. Mudah-mudahan pengorbanan antum semua dibalas Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya kami menambahkan lagi apabila pelaksanaan kali ini banyak kekurangan yang tidak pernah di hati peserta dan tamu-tamu undangan yang lain. Berdoa mudah-mudahan hasil Istimewa Ulama ini yang akan membahas dua komisi yaitu keumatan dan komisi politik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk umat, agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Demikian laporan kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan
yang kami teladani, yang kami hormati, yang kami cintai kepada Allah, para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, para ustazah, wabil khusus Ketua Penanggung Jawab Istimewa Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Ketua Penasehat Istimewa Kiai Haji Buya Qutbi Jailani, yang saya hormati Ketua SC Istimewa Muhammad Hussein Alatas, juga Ketua OC Ustaz Selamat Ma'arif, serta para peserta istimewa ulama yang datang dari seluruh wilayah Indonesia yang tidak bisa disebut namanya satu persatu, begitu banyak di sini, semua yang tokoh-tokoh, insya Allah yang hadir di sini diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan dakwahnya. Izinkan dalam kesempatan ini kami berdua menyampaikan rasa syukur alhamdulillah. Syukur Allah SWT, sebuah kehormatan diundang hadir dalam sebuah istimewa ulama dan tokoh nasional tahun 2023 ini. Karena bagi kami ulama, kiai yang lain bukan hanya panutan, bukan hanya teladan, tapi juga referensi dan bentuk wahidah. Ini adalah bagian keluarga asli. Dan hari ini kami datang, kami hadir bukan sekedar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tapi kami berdua adalah murid-murid dari kiai ulama habaib yang selama ini selalu menuntut ilmu, hadir untuk mendapatkan tunjuk, mendapatkan nasihat. Dan alhamdulillah hari ini kami dapat kesempatan untuk berbagi sedikit yang telah dibekalkan kepada kami. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan yang kami pandang sebagai salah satu masalah utama di negeri ini. Kami akan mengajak kepada kita semua untuk menengok perjalanan sejarah bangsa kita. Kalau kita lihat, saya coba tayangkan. Kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, dimulai dari tahun 1928, ketika kita menjadi satu bangsa. Saya ingin sampaikan Indonesia jadi satu. Itu ada beberapa kali tahap. Satu yang pertama adalah menjadi satu bangsa. Kejadiannya kapan? Kejadiannya tahun 1998. Pada saat itu kita satu bangsa dan kita sepakati satu bahasa persatuan. Hari ini istimewa ulama berjumpa 600-an orang lebih dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, tapi kita berbicara dalam satu bahasa persatuan. Hari ini dianggap normal, biasa, tapi pada masa itu adalah sebuah kebaruan, karena sebelumnya kita tidak memiliki bahasa bersama. Sekarang kita berjumpa seperti ini, kita tidak memerlukan terjemahan, dan tidak ada bangsa lain yang bisa menyepakati satu bahasa bersama sebelum menjadi negara kecuali bangsa Indonesia. Bahkan hari ini kalau lihat di Eropa sana, mereka menjadi satu negara, namanya Uni Eropa. Satu negara, 28 bangsa, bahasa persatuannya 23 bahasa. Bahasa persatuannya 23 bahasa. Jadi setiap kali mereka musyawarah, jumlah sana dengan terjemah dan semua bawa handphone. Seluruh undang-undang diterjemahkan dalam 28 bahasa. Kita menganggap ini sepele, tidak, ini penting sekali. Tanpa kesepakatan bahasa, kita tidak memiliki persatuan yang seperti kita miliki hari ini. Dan itu adalah sebuah terobosan yang luar biasa. Wah, itu satu yang pertama. Satu yang kedua, ketika kita menjadi satu negara,
Soekarno Hatta mendeklarasikan, kita semua tahu. Sekarang kita jadi satu negara tahun 45, 17 tahun. Tapi pada waktu itu kita masih satu negara federasi, kepala negara yang banyak, yang disebut sebagai Republik Indonesia itu cuma di Yogyakarta. Di Jogja saja itu namanya Republik Indonesia, yang lainnya namanya Indonesia Serikat. Dan ini adalah fase yang kemudian di tahun 50 Bung Karno menyebut sebagai proklamasi yang kedua sesudah ada mosi integral menjadi NKRI. Jadi kalau ada hari ini yang bilang NKRI harga mati, itu prosesnya tahun 1950. Tapi kita baru satu tanah, belum air. Kenapa? Yang disebut sebagai Indonesia hanya daratan, lautannya bukan Indonesia. Laut Jawa laut internasional, Selat Sulawesi lautan internasional, Laut Arafura lautan internasional. Seluruh laut yang ada di Indonesia di dalam bukan laut internasional. Baru kemudian tahun 57 Juanda mendeklarasikan satu tanah air, kawasan Nusantara. Tapi perjuangannya panjang, baru diakui oleh dunia tahun 1982. Dari tahun 57 sampai 1982. Nah, inilah yang membawa kita hari ini, satu bangsa, satu negara, satu kesatuan. Itu satu yang ketiga. Yang keempat, satu tanah air. Kami berdua membawa visi yang berikutnya. Indonesia harus satu kemakmuran. Karena kalau kita tidak satu kemakmuran, maka terjadi ketimpangan yang luar biasa. Yang membuat sebuah negara bersatu atau tidak, apabila kita merasakan satu kemakmuran, satu keadilan. Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, para Seorani, tentu ingat peristiwa balkanisasi Yugoslavia bersatu menjadi 8. Yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi perkembangan luar biasa antara wilayah, antara Bosnia, Makedonia, Serbia. Ini semua 8 wilayah luar biasa. Yang kita lihat konflik antar etnis. Konflik antar etnis itu disuruh di ujung. Ketimpangan itu yang menyebabkan ketimpangan itu mengeringkan rumput, mengeringkan juga. Konflik antar etnis itu untuk rokok yang jatuh dan membakar hutan. Tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah. Hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering. Yang mengeringkan adalah ketimpangan. Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia. Ketidakadilan adalah potret Indonesia. Karena itu, ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini didirikan dengan satu tujuan, menghadirkan keadilan. Dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan. Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan dulu sekalian. Ini contoh kondisi hari ini. Ini indeks tadi disebutkan oleh Kiai Junaidi soal sumber daya manusia. Mudah-mudahan terbaca makanya. Jawa dan Sumatera maknanya putih. Sisanya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua dan Pulau lain warna kuning. Coba dilihat. Indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera tahun 2013 69, kiri bawah 69, 2013. Mari kita lihat
paling kanan bawah, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lain, indeksnya tahun 2023 69. Artinya apa? Mereka tertinggal 10 tahun dari Jawa dan Jawa. Jedanya, selisihnya 10 tahun. Ini bukan angka 5 poin, 7 poin, bukan. 5 poin, 7 poin itu angka statistik. Tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun, Bapak sekalian. Pembangunan adalah membangun manusianya, bukan membangun jalannya, bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto. Pembangunan ujungnya adalah membuat manusia yang berakhlakul karim, membangun manusia yang kompeten, membangun manusia yang bisa hidup mandiri merasa berdampak. Pembangunan tentang manusia, bukan tentang infrastruktur. Itulah pembangunan. Dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami. Jadi dengan ketimpangan ini, maka kami akan mengubah, kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi itu adalah ekonomi fokusnya pada pertumbuhan. Menurut hemat kami harus berubah menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Pemerataan harus jadi perhatian. Membesarkan kue itu baik, tapi membagikan kue untuk semua itu lebih baik lagi. Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kue yang lebih besar. Betul, kue yang lebih besar itu penting, tapi membaginya bila kue yang lebih besar, tapi yang menikmati hanya sebagian, salah besar. Apalagi kue yang lebih besar, tenaga kerjanya bukan otak, lebih salah lagi. Betul betul. Jadi jangan kita konsentrasi membesarkan kue lupa membagi. Dan ketika lupa membagi, siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah. Mereka yang paling tertinggal paling merupakan. Yang kedua, pendekatannya selama ini sektoral. Kami ingin menggeser pada pendekatan yang sektoral dan teritorial. Artinya apa? Fokus per wilayah. Jangan disamakan. Untuk wilayah Sulawesi kebutuhannya beda dengan Jawa. Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan. Selama ini rencana pembangunan nasional tanpa membedakan per wilayah. Ke depan kita akan buat berbasis sektor dan berbasis teritorial. Jelas perbedaan. Yang ketiga, orientasinya yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja, tapi lebih penting lagi menyelesaikan masalah rakyat, menyelesaikan masalah warga. Kadang-kadang proyeknya selesai, masalahnya tidak selesai. Karena orientasi yang ada menyelesaikan proyek, bukan menyelesaikan masalah. Ini adalah hal yang terkait hal dasar bagi perkembangan ekonomi yang kita lihat mendasar sekali. Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta. Ketika Jakarta membangun sebuah proyek, mega proyek, di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi kebersamaan. Warga yang tinggal di tempat sana, yang secara status hukum mereka bukan pemilik tanah, disiapkan rumah untuk mereka bisa berumah baru agar mereka tidak begitu saja digusur. Tidak ada di penggusuran, yang ada mereka disiapkan tempat baru yang lebih baik bagi mereka. Satu. Yang kedua, ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia dan dididik oleh sekolah Indonesia dan berkarya di Indonesia. Dan kemudian bangunan itu namanya Jakarta International Stadium menjadi salah satu mega struktur terbesar di dunia yang diakui seluruh dunia sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya. Kenapa paling sulit? Bapak sekalian, kalau membangun atap selebar ini itu masih biasa. Tapi kalau membangun atap yang lebarnya hampir 400 meter
beratnya 3.600 ton dan diangkat dari bawah ke atas. 3.600 ton itu kira-kira seperti angkat 1.200 kijang kilo bakar. 2.400 kijang dijejer di tempat parkir terus diangkat sama-sama. Ini berapa biasa? Krim-krimnya disewa semua dari pemerintah. Kalau di sana ada krim-krim besar dari Dubai, Nabi, Santi Fox. Tapi yang mengerjakan adalah insinyur Indonesia, tukang Indonesia, dan tidak satu pun menggunakan. Itu saya katakan, jangan pernah remehkan tenaga didikan Indonesia. Prioritas kita ke depan mengembalikan agar semua pekerjaan Indonesia menggunakan justru tenaga dari Indonesia. Nah, baru sekalian para ulama, yang saya hormati, ke depan hal lain yang menjadi perhatian bagi kami adalah terkait dengan mengembalikan marwah kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara, etika, prinsip-prinsip penegakan hukum, prinsip-prinsip penegakan keadilan harus dikembalikan. Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, mengembalikan kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi pada siapapun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama, termasuk oposisi. Karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik, tapi hukum dipakai untuk menghadirkan rasa keadilan. Tujuan penegakan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sebagai alat. Dan itu artinya mengembalikan negara menjadi negara hukum, di mana pemerintahan mengikuti aturan hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, hukum mengikuti penguasa. Kalau negara hukum, penguasa mengikuti hukum. Ini yang harus dikembalikan. Dan kami berkomitmen untuk menjalankan itu sebagai bagian dari ikhtiar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita ingin agar kehidupan beragama dijaga dengan baik, mulai dari prioritas pada pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan keagamaan yang lebih berkualitas, kesetaraan bagi pendidikan, disamakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Fasilitas-fasilitas seperti ini nampaknya sederhana, tapi kita tahu pondok-pondok pesantren adalah tempat di mana dulu para pejuang-pejuang dilahirkan. Dan hari ini kita harus mengembalikan prioritas agar pendidikan pesantren menjadi mainstream yang diprioritaskan oleh negara. Dan ini adalah bagian dari komitmen penting kami. Bagaimana pendidikan keagamaan mendapatkan tempat utama. Yang tidak kalah penting dari situ, kita melihat bahwa alim ulama adalah mitra dari umat, bukan sebagai lawan, bukan apalagi musuh. Justru menjadi tempat di mana kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan petunjuk, kita berkonsultasi. Dan ini adalah prinsip sebagaimana ketika Gus Muhaimin mau mengambil keputusan, selalu Gus Muhaimin mengukurkan, betul ya guys, para alim ulama bertanya, berkonsultasi, baru kita ingin mengembalikan agar suasana kehidupan bernegara ini menjadi suasana yang tenang teduh, karena apa yang dikerjakan di pemerintahan insya Allah didukung dan didoakan oleh para kiai, para alim ulama, para baik. Mudah-mudahan negeri yang menjadi negeri yang mendapatkan keberkahan. Yang tidak kalah penting sekalian yang kami hormati, kami memiliki prinsip bahwa Indonesia di wilayah internasional bukan sebagai penonton pasif. Indonesia menjadi pemain penting di gelanggang internasional.
Kita melihat dunia internasional bukan transaksional. Kamu mau invest berapa di kita? Bukan. Anda mau pada bukan. Negara berinteraksi dengan dunia sebagai warga dunia, bukan semata-mata sebagai partner usaha. Dan itu artinya Indonesia terlibat aktif menghadirkan kedamaian, menghadirkan perdamaian, dan terlibat langsung di dalam persoalan-persoalan besar di dunia. Dan itu artinya kami memiliki komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai tahun. Ini adalah semangat yang harus kita jaga. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan harus dihapuskan di muka dunia, termasuk apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Komitmen untuk ini adalah komitmen yang akan kita jaga terus ke depan. Dan kita memahami betul bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negeri yang berdasarkan Pancasila. Komitmen kita menjaga Pancasila adalah komitmen yang harga mati. Kita tidak berkompromi dengan yang lain. Dan itu artinya kita juga tidak berkompromi dengan paham-paham komunis. Pancasila harga mati. Dan pegangan Pancasila harga mati ini adalah komitmen yang tidak bisa tawar-tawar. Kami berkomitmen untuk menjaga itu menghadapi berbagai ideologi termasuk komunisme yang seringkali dianggap sebagai permasalahan. Dari itu sekalian, kami ke depan memandang ikhtiar untuk menjaga ukhuwah, menjaga persatuan dimulai dengan rasa saling menghormati, saling menghargai, saling merawat hubungan. Kami menganggap penting bahwa hubungan antarumat beragama dijaga. Dijaganya dengan apa? Dengan rasa keadilan. Dan rasa keadilan itulah yang akan menghadirkan ketenangan dan ketuhanan. Para kiai, para alim ulama, para baik yang dihormati, izinkan kami mencukupkan apa yang telah disampaikan. Semoga beberapa hal utama yang telah disampaikan tadi bisa menjadi perhatian dan bisa menjadi bahan untuk perenungan kita ke depan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita berdoa. Paparan dari Capres. Baik, kepada ini kami ini berhitungan, jadi kami harus sepakat apa yang disampaikan adalah dari kami berdua, sehingga tetap tidak perlu dua kali atau satu kesatuan kita sampaikan semuanya kepada silakan untuk sesuatu kali bagaimana terus Ustaz Yusuf Mantap ganti Sobri Lubis. Sobri Lubis bagaimana bisa bersyukur. Jadi dan silakan yang mau ambil Pak Zazilul Mawai. Kedua,
Presiden Anies Baswedan dalam agenda istimewa ulama dan